Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman membujuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan rencana serangan besar terhadap Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar tidak takut penangkapan ICC. Israel menolak menarik pasukannya dari Gaza meski Hamas menyatakan siap melucuti senjata. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Mata Dunia, program yang memberikan informasi dari berbagai penjuru belahan dunia. Bersama saya, Ishakan. Informasi pertama pemirsa, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ini meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan kembali rencana serangan besar terhadap Iran. Langkah ini dilakukan demi mencegah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu 1 Agustus 2026 waktu setempat. Dalam pembicaraan, MBS meminta Trump mengutamakan jalur dialog dan menunda rencana serangan militer besar-besaran terhadap Iran. The Jerusalem Post melaporkan pihak Arab Saudi juga meminta penjelasan mengenai langkah yang sedang disiapkan pemerintah Amerika Serikat. Riyadh khawatir serangan terhadap Iran dapat memicu eskalasi konflik lebih luas dan mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. Gedung Putih maupun Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington belum memberikan tanggapan resmi atas laporan ini. Di saat yang sama, Israel meningkatkan kesiagaan menghadapi kemungkinan serangan baru Amerika Serikat ke Iran. Selain Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan mendorong Washington menahan langkah militer demi mencegah membesar konflik. Sementara itu, pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran mencapai sejumlah kemajuan, namun belum menghasilkan kesepakatan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan setiap agresi dari Amerika Serikat dan Israel akan dibalas dengan respon tegas dan proporsional. Ya, Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar Amerika Serikat bagi siapa saja yang memberikan informasi untuk mengganggu jaringan keuangan produsen drones milik pasukan Quds Iran. Langkah ini menjadi bagian dari peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 270 miliar rupiah melalui program Rewards for Justice Kamis 30 Juli 2026. Hadiah ini ditunjukkan bagi siapapun yang memberikan informasi bisa mengganggu jaringan keuangan kimia Partzivan Company atau KIPAS yang disebut Washington sebagai produsen drone milik pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi yang dicari berfokus pada pemutusan aliran pendanaan KIPAS bukan semata-mata penangkapan individu. Washington menuduh KIPAS terlibat dalam pengujian drone, penyediaan dukungan teknis, serta pengadaan komponen penting untuk operasi pasukan Quds di luar Iran. Sejumlah pejabat senior KIPAS dituduh berperan dalam pengembangan dan penyaluran drone kepada kelompok-kelompok bersenjata didukung Iran di Irak, Yaman, dan Suriah. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan KIPAS telah dikenai sanksi sejak tahun 2021, sementara para pejabatnya masuk dalam daftar sanksi Departemen Keuangan pada tahun 2024. Langkah ini menjadi bagian dari operasi militer pemerintahan Trump terhadap Iran dalam beberapa pekan terakhir mencanangkan sanksi baru terhadap jaringan logistik dan pelayaran yang dituduh mendukung pasukan Quds. Di sisi lain, Iran membantah tuduhan Amerika Serikat yang menyebut pasukan Quds mendukung sejumlah kelompok bersenjata di kawasan Timur Tengah. Ya, di lain itu, pemirsa, Iran memperingatkan akan memberikan respon tegas jika Amerika Serikat melancarkan serangan baru. Teheran menegaskan balasan tidak hanya akan menyasar kawasan Teluk, tetapi seluruh pangkalan yang terlibat dalam agresi. Anggota Parlemen Iran sekaligus anggota Komisi Keamanan Nasional Ebrahim Rezai menegaskan Iran siap memberikan respon keras atas setiap serangan yang dilancarkan Amerika Serikat. Melalui unggahan di media sosial X, Rezai menyatakan serangan balasan Iran tidak akan terbatas pada kawasan Teluk Persia. Menurutnya, seluruh pangkalan dan titik asal serangan akan menjadi sasaran jika terjadi agresi terhadap Iran.
Rezai juga menegaskan bahwa setiap serangan terhadap fasilitas energi Iran akan dibalas dengan tindakan serupa. Sebelumnya, Rezai menyebut klaim Amerika Serikat dianggap mampu memaksa Iran menyerah dalam waktu singkat sebagai anggapan tidak realistis. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menunda rencana serangan baru selama masih ada peluang mencapai kesepakatan dengan Iran. Trump mengatakan penundaan dilakukan agar pembahasan mengenai program nuklir Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz bisa berlangsung. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel mengenai klaim Trump bahwa Tel Aviv mendukung langkah penundaan serangan tersebut. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menunda rencana serangan baru ke Iran. Keputusan ini diambil memberi kesempatan tercapainya kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menunda serangan baru terhadap Iran selama masih ada peluang mencapai kesepakatan diplomatik pada Sabtu 1 Agustus 2026. Melalui akun Truth Social, Trump mengatakan Iran dan sejumlah negara di Timur Tengah meminta waktu untuk menyelesaikan perundingan yang berfokus pada program nuklir Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Trump menegaskan keputusan menunda serangan diambil demi menjaga stabilitas kawasan dan memberikan kesempatan bagi proses diplomasi. Ia juga mengklaim Israel mendukung langkah tersebut meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Tel Aviv. Di sisi lain, Iran memperingatkan akan memberikan respon tegas jika Amerika Serikat tetap melancarkan serangan militer. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan kepada pejabat Turki, Pakistan, dan Arab Saudi bahwa setiap agresi dari Amerika Serikat dan Israel akan dibalas secara proporsional. Media yang berafiliasi dengan Dewan Keamanan Tertinggi Iran juga melaporkan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi Iran dapat memicu balasan terhadap fasilitas minyak dan gas di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Israel. Meski membuka peluang diplomasi, Trump mengaku masih meragukan komitmen Iran dalam memenuhi kesepakatan, sementara Teheran juga terus menyampaikan ketidakpercayaannya terhadap Washington. Jangan beranjak, pemirsa, Mata Dunia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Garda Revolusi Iran ini mengaku menyerang 2 kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz di bawah pengawalan militer Amerika Serikat. Insiden ini memperburuk ketegangan di jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar tidak takut berpergian ke negara yang mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Netanyahu berisiko ditangkap berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh ICC. אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחות של עידו אביב וקלקידן מהרי, השם ייקום דמם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tidak gentar menghadapi ancaman penangkapan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Netanyahu berkelakar bahwa Israel memiliki pasukan khusus yang dapat diberi tugas jika dirinya ditahan. Netanyahu mengkritik ICC dengan menyebut lembaga tersebut bersifat politis dan berpotensi melampaui kewenangan.
Menurut Netanyahu, ICC suatu saat dapat menargetkan pemimpin maupun personel militer Amerika Serikat dengan tuduhan kejahatan perang. Netanyahu menegaskan tetap akan menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada September mendatang. Pernyataan ini menanggapi seruan wali kota New York terpilih yang meminta pemerintah federal Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap Netanyahu berdasarkan surat perintah ICC. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Netanyahu tidak akan ditangkap saat berkunjung ke wilayah Amerika Serikat. ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi militer Israel di jalur Gaza. Namun Netanyahu kembali membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebutnya bermotif politik. Ya, pemirsa, kelompok Hamas ini menyatakan siap melucuti senjata di jalur Gaza. Namun Israel masih menolak menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Pemerintah Israel menegaskan penarikan pasukan baru akan dipertimbangkan setelah terdapat bukti pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh. Keputusan Hamas menyetujui pelucutan senjata di jalur Gaza mendapat sambutan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun di Israel, rencana penarikan bertahap pasukan dari Gaza belum mendapati dukungan pemerintah. Seorang pejabat senior Israel menyatakan penarikan militer tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Israel menuntut bukti bahwa Hamas benar-benar telah melucuti seluruh persenjataannya sebelum mengubah posisi militer di Gaza. Di dalam negeri, opini publik Israel masih didominasi sikap keras pasca serangan 7 Oktober 2023. Sejumlah menteri kabinet menolak kesepakatan tersebut dan menegaskan operasi militer harus tetap berlanjut. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyebut kesepakatan pelucutan senjata tidak dapat diterima dan menilai berhenti operasi militer akan memberi kesepakatan Hamas membangkit kembali. Tokoh oposisi Gadi Eisenkot menilai kesepakatan tidak menghancurkan kapabilitas militer dan politik Hamas merupakan kegagalan. Muhammad menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada dalam tekanan politik menjelang pemilihan umum. Di satu sisi, Netanyahu harus menjaga koalisi pemerintahannya. Di sisi lain, ia perlu mempertahankan hubungan dengan pemerintah Donald Trump yang mendorong implementasi kesepakatan tersebut. Israel akan menunjukkan langkah diplomatik secara simbolis, namun belum akan menarik pasukan sepenuhnya dari jalur Gaza. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA ini membatalkan rencana menjual saham komersial Piala Dunia. Keputusan ini diambil setelah muncul gelombang penolakan dari federasi, konfederasi dan juga penggemar sepak bola di berbagai negara. Withdraw its plan to sell a stake in its competitions, including the World Cup, into private hands. Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pembatalan rencana pembentukan perusahaan baru yang akan mengelola hak komersial dan operasional Piala Dunia dengan melibatkan investor swasta. Infantino menyatakan keputusan ini diambil setelah mendengarkan berbagai masukan yang menilai proposal memicu perpecahan di dunia sepak bola. Menurut Infantino, tujuan FIFA adalah menyatukan seluruh pemangku kepentingan dan terus mengembangkan sepak bola sehingga proposal tersebut tidak akan dilanjutkan. Pembatalan disampaikan Infantino melalui pernyataan tertulis pada Jumat 31 Juli 2026. Rencana penjualan saham sebelumnya mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk Uni Sepak Bola Eropa atau UEFA. UEFA menilai masuknya investor swasta beresiko mengancam tata kelola dan nilai-nilai dasar olahraga sepak bola, bahkan sempat mengancam memboikot Piala Dunia. Penolakan juga datang dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, serta Konfederasi Sepak Bola Asia yang menyatakan keberatan atas usul tersebut. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat setelah penasihat senior FIFA, Carlos Cordero, mengundurkan diri dan menyebut rencana itu sebagai keputusan yang merugikan masa depan sepak bola. Sementara itu, Kepala Operasional FIFA, Kevin Lamore, juga secara terbuka menolak proyek tersebut dan menyebutnya bukan kebijakan yang mencerminkan kepentingan dunia sepak bola. Dengan pembatalan ini, FIFA menyatakan akan kembali membangun dialog dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga persatuan dan mendorong pengembangan sepak bola global. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Mata Dunia.
Pemirsa, ribuan warga memadati jalan kota La Paz, Bolivia dalam festival Grand Poder. Perayaan ini menampilkan tarian, musik dan juga busana warna-warni yang menjadi simbol warisan budaya Bolivia. Ribuan penari, musisi, dan umat berarak di sepanjang jalan kota La Paz untuk merayakan festival Grand Poder, salah satu perayaan keagamaan dan budaya terbesar di Bolivia. Peserta tampil dengan kostum folklorik berwarna cerah, diiring musik khas pegunungan Andes, serta berbagai tarian tradisional seperti morenada, tinkus, dan hula wada. Festival ini memadukan tradisi gereja Katolik Roma dengan kearifan budaya masyarakat adat Andes. Pada tahun 2019, UNESCO menetapkan Grand Poder sebagai warisan budaya tak benda dunia. Selain menjadi simbol pelestarian budaya, perayaan tahunan ini juga menggerakkan perekonomian La Paz. Pedagang, pengrajin kostum, pelaku usaha kuliner, hingga sektor transportasi dan perhotelan turut merasakan dampak positifnya. Bagi banyak peserta, Grand Poder bukan sekedar pesta rakyat, melainkan juga wujud pengabdian spiritual dan upaya mewariskan tradisi serta identitas budaya Bolivia kepada generasi berikutnya. Pemirsa, kota Puerto Montt, Chile ini menutup Salmon Week 2026 dengan memasak Kato sepanjang 100 meter. Hidangan khas Chile Selatan ini disiapkan untuk menciptakan rekor dunia sekaligus menarik wisatawan. Ribuan warga memadati lokasi penutupan Salmon Week 2026 di kota Puerto Montt meski cuaca dingin berangin dan diguyur hujan. Daya tarik utama festival adalah Kato raksasa sepanjang 100 meter yang dimasak di atas panggang khusus lebar 30 cm. Hidangan tradisional khas Chile Selatan ini disiapkan untuk memecahkan rekor sebagai Kato terpanjang di dunia. Wali Kota Puerto Montt menyebut lebih dari 25.000 pengunjung menghadiri acara yang berlangsung selama 6 hari. Lebih dari 50 restoran bergabung dalam proses memasak yang dipimpin oleh Chef Frederick Emery. Para penyelenggara juga menyiapkan lebih dari 2 ton salmon dari produsen lokal. Festival ini tidak hanya menampilkan kuliner, tetapi juga pertunjukan musik dan budaya yang menegaskan Puerto Montt sebagai salah satu pusat industri salmon terbesar di dunia. Ya, pemirsa, sebuah kota di Meksiko ini berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat pasta buah queen seberat 4.349 kg. Pencapaian ini menjadi puncak perayaan Festival International Queens 2026. Ratusan warga bergotong royong membuat pasta buah queens raksasa di kota Ixtlahuacan de los Membrillos, negara bagian Jalisco, Meksiko. Proses pembuatan dimulai dengan memilih dan mencuci buah queens, kemudian memotong, menghancurkan, mencampurnya dengan gula hingga dimasak menjadi pasta kental khas dikenal sebagai membrillo. Setelah penimbangan resmi, perwakilan Guinness World Records menetapkan bobot pasta mencapai 4.349 kg, sekaligus memecahkan rekor dunia. Lebih dari 500 warga terlibat dalam pembuatan pasta raksasa ini, sesuai standar ditetapkan Guinness World Records. Pemerintah setempat menyebut budidaya buah queens telah menjadi bagian dari identitas kota sejak masa kolonial dengan produksi hingga kini masih didominasi kebun-kebun keluarga. Rekor baru ini melampaui catatan sebelumnya yang dibuat di Argentina pada tahun 2022, sekaligus menjadi atraksi utama dalam festival menampilkan puluhan kegiatan budaya, kuliner, dan pariwisata.
Ya pemirsa, ada yang berencana mau ke Maroko. Ini Maroko merupakan permata di ujung barat laut Afrika, dikenal dengan perpaduan budaya Arab, Berber, dan juga Eropa. Ibu kota yang tenang hingga hamparan pasir Sahara yang megah, Maroko ini menawarkan pesona memikat wisatawan dunia. Perjalanan dimulai dari Rabat. Ibu kota Maroko terletak di tepi Samudra Atlantik. Kota ini memadukan modernitas dan sejarah sangat harmonis. Benteng Kasbah des Odayas berwarna putih biru, Menara Hasan menjadi simbol abad ke-12, dan Museum Muhammad V yang megah menjadi daya tarik utama. Di sisi pantainya, wisatawan bisa menikmati udara laut yang segar sembari menyaksikan gulungan ombak yang menawan. Dari ketenangan Rabat, perjalanan berlanjut menuju kota penuh warna, hiruk-pikuk, dan aroma rempah Marrakesh. Marrakesh adalah pusat energi dan budaya Maroko. Alun-alun Jema El Fana selalu hidup siang dan malam dengan penjual makanan, musisi, hingga penari tradisional. Di balik keindahannya, Marrakesh menawarkan labirin toko menjual beragam kain, kerajinan tangan, hingga rempah-rempah. Di Marrakesh, Anda bisa melihat Istana Bahia yang memamerkan kemegahan arsitektur Maroko abad ke-19. Dari riuh pasar Marrakesh, kita bergerak menuju ketenangan gurun di timur Maroko, tepatnya di Merzouga. Merzouga merupakan desa kecil menjadi gerbang Sahara terkenal dengan bukit pasir emas Etchebi menjulang hingga 150 meter. Di sini, wisatawan bisa merasakan pengalaman unik naik unta melintasi gurun, mencoba sunboarding, atau menginap di tenda tradisional suku Berber. Dan yang menarik, saat malam tiba, langit dipenuhi jutaan bintang, menciptakan pemandangan yang sulit dilupakan. Maroko bukan hanya tentang gurun. Kota metropolitan terbesarnya, Casablanca, menghadirkan wajah modern yang sangat mempesona. Casablanca adalah pusat bisnis dan ekonomi Maroko. Masjid Hasan II berdiri megah di tepi laut dengan menara setinggi 210 meter, menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Selain itu, kawasan Corniche juga menawarkan pemandangan laut dan deretan kafe modern. Di sisi lain, peninggalan arsitektur kolonial Prancis memberi nuansa sejarah yang elegan di tengah kemajuan kota. Dari pusat kota yang sibuk, perjalanan berlanjut ke selatan menuju Agadir, surga pantai di tepi Atlantik. Agadir dikenal dengan panjang garis pantai yang panjang dan hangat pasir keemasan sepanjang tahun. Kota ini menjadi tujuan utama bagi pecinta olahraga air dari surfing hingga jet ski. Yang menarik dari puncak Kasbah Agadir Oufella, panorama kota dan laut terbentang luas. Suasananya yang santai, sangat menarik dan cocok untuk berlibur bersama dengan keluarga. Bagi Anda pecinta petualangan alam, destinasi terakhir menghadirkan lanskap ikonik, yaitu Gurun Sahara. Gurun Sahara di Maroko adalah salah satu pemandangan alam terluas dan terindah di dunia. Di sini, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam di atas lautan pasir. Bagi Anda yang suka tantangan, di Gurun Sahara ini bisa berpetualang dan berkemah di bawah langit malam bertabur bintang. Keheningan gurun memberi kesan damai dan pengalaman spiritual yang mendalam. Dari sejarah dan budaya yang kaya hingga keajaiban alam yang memukau, Maroko adalah destinasi memanjakan setiap indera. Sebuah negeri menyimpan 1000 cerita, siap menanti siapa saja yang ingin menjelajahinya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.